Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah majelis taklim az-ziyadah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita kehadirat Allah yang rahmat, hidayah serta taufiknya kita masih digerakkan hati kita untuk berkumpul di masjid ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan kepada kita semua. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, dengan harapan agar kita semua, keluarga kita dan semua yang kita cintai bisa berkumpul kembali di yaumil mahsyar di bawah naungan syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa sebelum kita mulai taklim, malah kita membaca surat Al-Fatihah. Kita khusus untuk mengarang kitab si Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, sahabi hadal kitab si Muhammad Ihsan Muhammad Al-Anwar hadal maqam Zaidi bin Muhammad Amin Muhammad Amin Muhammad Ali Muhammad Ali bin Abdul Abdul Samad usulihim wa furuhim wa zulul kalim ajmain Allah yaghfirullahu wa yarhamuhum wa yuridatu bil jannah wa yurid alaina min barakati ma sa'a wa ribu nafatin fid din wa dunya wal akhirah syai'udillah wa lahumul fatihah. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Malik rahimahullah, nafa'ani barakatuh fi darin amin. Fa inna hadhihi nafsa wa idza hadhihi nafsa al-amarata bisu mayalatun ila syari. Itu ada. Nah, ketemu. Di halaman 195. Ya, bait terakhir yang di atas tengah-tengah, fa inna hadhihi nafsa. Ya. Dari awalnya kita fil akibatul khamisah, ya, tangga kelima, wahya batul waiz, ya, itu tangga-tangga motivasi. Malaika ya aki bisairi istiqomat laka torik wasahil wasah hulati sabil wartapaatil awaqik wazalatil awarid. Kemarin begitu dikasih tahu, tangga-tangga yang kita lewatin semuanya itu ilmu taubat, habis itu perintangan-rintangan, habis itu kita lewatin lagi, ya, itu penggoda-penggoda urusan ibadah kepada Allah, dan semua itu tidak akan bisa sampai tanpa melalui pakai tangga kelima, yaitu adanya rasa takut kepada Allah dan harap kepada Allah. Itu, ya, ulang lagi. Adapun yang namanya takut, fa innama yajibu iltizamuhu lil amrayn. Kenapa kita mesti takut? Karena kita harus mengiltizamkan, mengkonsistenkan rasa takut kita kepada Allah. Faktornya dua hal. Yang pertama ahaduhuma, pertama ada zajru anil ma'asi. Kenapa kita selalu mengkonsistenkan untuk selalu mengingat rasa takut kita kepada Allah? Pertama, agar rasa takut itu merintangi kita daripada perbuatan maksiat. Ya, kemarin sampai situ, dan kemarin luasnya ngomongin masalah rasa takut. Ini terusannya, fa inna hadhihi nafsal amarata bisu, karena sesungguhnya nafsu kita ini, nafs jiwa diri kita ini, ya, selalu mengajak kepada arah-arah kecenderungan ila syarr, kepada yang buruk-buruk. Ya, hati selalu ngajak hati. Nafs itu jiwa kita, ya, nafsu sebenarnya selalu mengajak kepada arah-arah yang buruk, karena kesenangan hawa nafsu itu kepada hal-hal yang bertentangan dengan ketaatan kepada Allah. Itu makanya kalau kita nggak takut-takutin tuh nafsu kita, kita jadi buruk terus kelakuan kita, karena memang nafsu itu arahnya selalu cenderung kepada yang jahat-jahat, itu, yang nggak baik, yang malas, itu, yang ogah, itu, yang lalai, itu semua nafsu. Makanya kalau kita yang namanya malas itu termasuk nafsu, karena nafsu itu selalu menginginkan diri kita itu nyaman, ya, nggak mau susah, nggak mau capek, itu nafsu. Nah, kalau malas itu adalah nafsu, hawa nafsu yang membuat kita nggak mau ngapa-ngapain. Jadi malas, nggak mau berjuang, itu adalah nafsu yang mengajak kita untuk nggak mau ngapain. Kenapa? Nafsu tuh pengen, ya, diri kita tuh
enjoy. Ya. Kenapa? Seperti puasa, nafsu nggak mau, karena nafsu pengennya dikasih makan. Pokoknya nikmat. Gitu. Ya, nafsu itu kalau diajak usaha malas. Gitu. Jadi makanya kalau kita senangnya menganggurkan diri, nggak ngapa-ngapain, itu berarti kita memanjakan nafsu. Karena nafsu maunya begitu aja, ya. Nggak mau ngapa-ngapain nafsu. Ya, ya. Paham? Jadi pahami kalau yang namanya malas itu dari hawa nafsu. Gitu. Ya, karena hawa nafsu selalu mengarahkan kepada hal-hal yang buruk. Malas-malasan kan keburukan. Gitu. Ya, makanya Ghazali bilang sulit untuk mengatasi kemalasan itu, karena orang yang memanjakan kemalasannya karena memanjakan nafsunya. Ya, kenapa? Nafsu itu kayak dilus-lus, nggak boleh disakitin, nggak boleh diapa-apain. Makanya kalau dihina, disakitin, ya itu marah. Kenapa? Nggak terima nafsunya disakitin. Ya, kalau pokoknya nafsu itu harus tenang, enak, tidur anteng, nggak boleh diapa-apain. Gitu. Itu orang yang selalu menjaga nafsunya. Makanya yang dibilang, ayo kerja, jangan malas. Nah, itu dielus-elus nafsunya. Enakan tidur, enakan ngapain, nggak capek. Itu nafsu. Ya, membuat nyaman terus jiwa kita, diri kita, karena nggak mau diajak berjuang. Nafsu nggak redok. Nafsu kalau diri kita itu lelah, capek, susah, itu nafsu nggak redok. Karena nafsu pengennya tenang terus, enak terus, begitu. Ya, itu makanya jangan berlebihan, jangan terlalu memanjakan hawa nafsu. Bahkan kayaknya sayang banget sama nafsu. Saat orang maki-maki, saat orang membicarakan keburukan kita dikasih tahu tentang, nasihatin tentang hal-hal yang buruk dalam diri kita, terus kita marah. Segitu cintanya sama nafsu, nggak boleh disakitin dikit pun. Padahal tuh orang nyakitinnya buat benerin diri kita. Itu nafsu. Nggak terima. Redok gue dikata gitu. Wah, itu sebenarnya ini adalah dia sedang menjaga nafsunya jangan sampai disakitin. Itu. Ya. Makanya kenapa perintah Allah untuk puasa bulan Ramadan, ya, ajarin nafsu untuk susah, nggak makan, nggak minum. Jangan dimanjain. Makanya orang yang nggak mau puasa sangat memanjakan nafsunya. Nggak boleh, nggak dikasih minum aja sejam 2 jam, nggak dikasih makan. Gitu. Ya. Jadi orang yang malas juga termasuk orang yang ngolokin nafsu. Dikolok banget. Jangan sampai dicapek, ya dia lagi tidur, jangan apa-apain gitu. Kita nih ngomong sama diri kita, nafsu itu ngomong sama diri kita, sian nih badan, ngapain daripada pakai mikir, tidur aja enak, pengen aja apa, nah kan tidur, malas-malasan, jangan santai, gitu. Itu. Jadi kemalasan adalah dari hawa nafsu. Gitu. Karena banyak kan mikirin hawa nafsu itu membangkitkan ya, hawa nafsu membangkitkan kepada hal yang buruk, ya. Nafsu, malas juga hal yang buruk. Membangkitkan apa sebenarnya? Membangkitkan untuk tidak melakukan apa-apa. Itu. Ya. Karena intinya yang nafsu lakukan adalah menginginkan nyamannya badan. Malas kan nyaman. Itu. Itulah keinginan nafsu. Jadi malas termasuk adalah bawaan hawa nafsu. Ya. Ya. Itu. Fa'inna nafsa al-amarata bisu mayalun ila syarri, ila itu. Karena kecenderungannya kepada hal-hal yang buruk. Tomahah, ya, juga membelot. Tuh. Tomahah itu tomahatun ilal fitnah, selalu membelot kepada hal-hal yang buruk, gitu, fitnah, ujian-ujian yang kayak bagus. Wala tantahi an dzalika illa bitakhwifin azimin. Ya, selalu mengarah kepada hal yang buruk nafsu kita ini, nafs jiwa itu selalu kepada hal yang buruk dan juga membelot ilal fitnah. Ya, selalu membelot kepada akhirnya membuat fitnah, keburukan ataupun celak buat hidup kita. Ya. Fala tantahi, gak akan pernah berhenti si nafsu ini anzalika untuk melakukan itu semua, membuat kita buruk, membuat kita hina, membuat kita terpuruk di mata manusia, di mata Allah, membuat kita jadi orang yang tertinggal, ya, membuat kita jadi orang bangsa-bangsa yang jauh daripada bangsa-bangsa yang maju,
Ini mereka nafsu selalu membuat itu, nggak pernah berhenti. Illa kecuali dengan cara apa? Bitahwifin azimin, dengan menciptakan rasa takut yang besar kepada nafsu. Nafsu itu mesti ditakut-takutin. Nafsu itu kayak anak kecil, ya. Anak kecil kalau iseng banget, kamu gue bakar lo gitu, ya. Atau gue siramin air lo, berhenti, iseng ya. Gitu. Nafsu itu mesti ditakut-takutin, ya. Bitahwifin azimin, rasa takut yang besar. Wa tahdidin balighin, dan juga mengancam nafsu dengan maksimal, ya, yang sampai gitu. Nafsu harus diancam dengan sebenar-benar ancaman gitu, untuk nakut-nakutin. Walaisat hiya fi tab'iha hurratan, ya, tidaklah si nafsu ini dia itu dalam tabiatnya makhluk yang merdeka, ya. Yahummuha al-wafa, maksudnya gelisah kalau disuruh ibadah, ya. Bukanlah dia si nafsu fi tabiha. Mana dari di bawahnya lihat, laisat hiya fi tabiha hada nafs, ya, bukanlah dia di dalam tabiatnya nafsu ini hurratan, makhluk yang merdeka. Nafsu itu makhluk, tidaklah dia makhluk yang merdeka. Yaksuduha al-wafa bil ahdi, maksudnya kalau yang namanya nafsu itu makhluk yang tidak merdeka, dia tidak bisa berdiri sendiri, jalan sendiri, karena sebenarnya dia dikekang sama akal. Nah, kok ini akal nggak bisa ngapa-ngapain, ya akhirnya kayak nafsu tuh jadi sesuatu yang merdeka, ya. Yahumuha bilwafa, gelisah kalau disuruh ibadah, ya, itu. Wa yamna'uha al-haya 'anil jafa, dan selalu rasa malu bisa, ya, mencegah nafsu dari tidak baiknya. Itu. Ini yamna'uha al-haya. Rasa malu itu bisa mencegah dia dari perbuatan buruknya nafsu. Nafsu itu harus dibikin malu. Nah, dan nafsu itu makhluk yang merdeka, maksudnya. Paham nggak? Kalau nggak merdeka, ya seperti budak kan bisa digebuk, baru digebut. Nafsu nggak bisa digebuk. Paham nggak? Contohnya innama hiya kama qala qail, sesungguhnya nafsu itu seperti perkataan ini, al-abdu yuqra'u bil aso wal hulu yakfihil malamah, gitu. Yang namanya budak kalau biar taat diketok aja, ya, digebuk. Nah, nafsu ini bukan budak. Nafsu itu bisa bebas menyampaikan sesuatu, melakukan sesuatu, ya. Tinggal nih akal bisa nggak ngatur nafsu yang bebas begitu, ya, kayak zaman dulu atau zaman sekarang nggak ada sih budak itu, atau orang yang di penjara dah, ya, itu gebuk aja ditaat. Mungkin kalau sekarang orang di pesantren kali, ya, ya, ya. Orang di pesantren kita suruh misalnya, ya, zaman pesantren nggak juga sih sekarang, digebuk ham sekarang, ya. Kayak misalnya budak zaman dulu kalau kita suruh nyapu nggak mau, gebuk, dikerjain, ya. Nah, nafsu nggak begitu, nafsu merdeka. Terus gimana caranya? Wal khuru takfihi bil malah. Yang bebas, orang yang nggak bisa kita gebuk, orang bukan budak, orang kayak gini-gini, caranya bikin taat adalah bikin malu. Taat deh, ya. Makanya ntar kalau ngaji sorok, nahu, mantik, balaghah, saya bikin ujian setiap 3 bulan, kalau nilainya ada pajang di Facebook gitu. Dia, karena ternyata orang yang bebas zaman sekarang kan nggak bisa kayak cara-cara orang dulu, digebuk, diomelin, dimaki, dilempar lekar, udah nggak bisa. Terus bagaimana caranya orang bebas biar nafsunya bisa dihancurin, bikin malu? Ternyata dengan cara bikin malu baru dia mau taat, baru mau belajarnya benar, baru nggak malas lagi. Nah ini, ya, ini nafsu-nafsu yang kita ada ini emang mesti dibikin malu, ya. Ada orang kalau dikejar malu kan langsung udah bener, ya, rajin lah. Itu nafsunya baru bisa dikekang. Gitu. Karena apa? Karena nafsu tuh nggak terimain kalau malu emang.
Akhirnya ya udah, akhirnya nafsu ikut, malah ayo gue ikut, ngapain? Ya kita belajar gitu. Kok nafsu ikut kan belajar? Karena gue nggak mau sih, malu begitu. Malah nafsu aja ngikut. Tadinya selalu nafsu yang mencegah kita untuk ibadah, nafsu yang mencegah kita selalu untuk belajar. Tetapi karena dibikin malu, justru nafsu ayo belajar apa ya? Ntar gue malu gitu. Jadi akhirnya kita semangat belajar sebenarnya dari dorongan nafsu. Kenapa nafsu mendorong kita untuk belajar? Karena nafsu merasa malu. Makanya orang-orang yang bebas seperti nafsu ini harus dibikin malu biar dia taat. Karena justru dengan dibikin malu itu yang nggak diterima sama nafsu. Maka nafsu justru malah mendorong untuk melakukan ketaatan itu. Ya, akal kita melakukan ketaatan biar benar. Kalau nafsu biar dia nggak malu. Akhirnya kita dibantu sama nafsu. Ayo. Ya kalau lo jadi bodoh mulu ntar gue malu. Wih, itu kata nafsu. Ya. Jadi konsepnya bikin malu. Ya. Makanya kita kadang-kadang orang-orang yang melakukan ritual ibadah, faktornya malu kalau gak kerjain ntar kata orang. Iya, akhirnya sholat Jumat itu karena faktor malu. Kalau nggak karena faktor malu, nafsunya nggak akan mau diajak ke masjid. Atau Ramadan puasa, dia puasa Ramadan kenapa? Nafsunya malu kalau dibilang nggak puasa. Jadi sebenarnya yang mendorong dia mau melakukan ibadah adalah karena nafsu nggak mau dipermalukan. Ya, ini. Nah kalau nggak tahu malunya, itu udah selesai tuh. Nggak tahu malu, ya udah susah. Berat malunya putus, repot. Udah begitu. Ya, itu. Watadbiru fi amriha, dan pengaturan di dalam urusan-urusannya, urusan nafsu itu. Antukri aha. Coba untuk menggetok di nafsu ini, aidan ya. Sebenarnya mesti diketoknya pakai apaan di sini disuruhnya? Bisauti tahwif, dengan cambuk-cambuk yang menakutkan. Itu selain tadi mempermalukan, kita juga harus maksain untuk mencambuk nafsu dengan ketakutan-ketakutan, baik perkataan, perbuatan ataupun secara pikiran. Ya, kalau perkataan tuh biasanya diceramahin tuh, dikasih cerita-cerita tentang azab kubur, neraka, jadi takut ya. Piklan, kerjaan, bikin suatu kerjaan yang bikin dia jadi takut, gitu. Ya, apaan orang mati depan mukanya, gitu. Wah mati, langsung aku benerah, gitu. Atau fikron, yaitu memikirkan banyak sesuatu yang bisa dipikirkan. Nahuma dzukira an ba'di sholihin. Ya, contohnya seperti apa-apa yang telah disebutkan oleh sebagian orang-orang soleh, anna nafsahu da'athu ilal ma'siyah, bahwa sesungguhnya ada orang soleh yang nafsunya mengajak dia kepada hal-hal yang maksiat. Ya. Fantolako wa naza'a siyabahu, lalu dia beranjak pergi dari tempat yang membawa dia bisa ke maksiat karena nafsunya sudah mulai mengajak ke situ. Dia pergi ke tempat padang pasir, dia buka baju, waja'ala tamarra'u birromdo, lalu dia berguling-guling di pasir tanah, ya pasir tanah pasir di pasir dah, padang pasir, di padang pasir yang panas dia guling-guling. Kalau kita mungkin nih kalau mau di jalan tol yang ngari bolong, atau jalan sini juga nggak apa-apa tuh, ngari bolong buka baju guling-guling dah. Ya, kenapa dia begitu? Dia mau ngasih tahu sama nafsunya nih. Fayaqulu nafsi, lalu dia ngomong sama nafsunya sendiri. Zuki panaru jahannam asadu haram min hadza. Rasakanlah ini panasnya aspal. Karena sesungguhnya neraka jahanam jauh lebih panas daripada ini. Tuh sampai kayak gitu. Ya. Bisa kayak gitu begitu. Lagi kayaknya bawaannya ke bawah ke maksiat, kita langsung di ekstrim deh. Langsung badannya dibawa ke tempat yang panas, diguling-guling, dia ngomong sama dirinya sendiri, rasain nih panasnya. Ya, nggak seberapa depan api neraka. Lo berani-beranian maksiat, gitu. Ya, bisa kita begini? Ya, ini hitungannya udah cukup keras, ya. Maksudnya mungkin udah kebawa dengan maksiat itu. Ya, kita harus mencari sesuatu yang membuat hawa nafsu itu bisa hilang. Orang kalau lagi nafsu banget, ya nafsu banget deh, pakai hati gitu, lagi nafsu banget,
rubuhin aja kasurnya, gitu. Kita juga nafsunya hilang jadi tegang, iya, iya, tok-tok apaan ya, pala lo tok-tok. Ya, itu kalau misalnya ada sesuatu yang kayaknya kita sudah sampai mau ke situ ya, kita langsung pindah cari tempat yang berlawanan atau ya melakukan sesuatu yang ya kalau contohnya misalnya hawa nafsu kepada perempuan ya, itu kalau lagi nafsunya banget, lo getok aja salah satu bagian tubuh lo dengan kenceng, itu nafsu akan pindah ke rasa sakit. Ya, kaki lo kayak lo patahin, itu rasa nafsu akan pindah ke rasa sakit. Dang, hilang semua konak-konak, sakit. Itu apa iya kita mau begitu? Gebuknya juga ditahan nafsu. Ditahan ya. Jangan gebuk sakit gitu ya. Ya ini kan dia mah apa bisa guling-guling. Akalnya masih bisa ngebawa badannya buat diguling-gulingin. Ya. Ya kalau guling-guling nggak ada, kalau lu kan begitu mau guling-guling mana? Tambah parah dong, guling-guling di kasur. Dong suruh buka baju, guling-guling makin jadi. Kalau dia kan pergi dulu ke padang pasir, di situ buka bajunya, ya, dijauhin dulu. Maka dia pantaulah kok, maka dia pergi dulu tuh begitu. Lalu dia buka bajunya, begitu. Ini kan buka baju, guling-guling, ya di kasur, makin jadi loh. Ya, tinggal sembayangin doang gitu. Ya, itu. Wasani yang kedua apa nih? Tahu yang kedua? Hah? Khauf yang kemarin. Kenapa yang kemarin? Iya benar yang kemarin. Tadi dibahas ya udah. Ya yang dibilang amal khaufu fa innama, sesungguhnya adapun yang dikatakan khauf itu yajibul itu harus kita biasain konsistenin rasa takut ini karena faktor dua hal. Kenapa kita harus konsistenin rasa takut kita di diri kita? Ya karena dua hal. Satu, biar kita tercegah dari maksiat, dan kedua, nah ini baru. Yang kedua, kenapa kita disuruh untuk mengkonsistenkan rasa takut kita pada Allah di diri kita agar yang kedua. Nah ini karena yang kedua ini. Yang pertama ini lebih ke maksiat. Ya. Dan harusnya itu mujarab dengan kita dengan cara tadi itu. Kalau yang kedua ini lebih ketaatan biasanya, ya kita biar dihindari dari maksiat kita pikir takut tentang neraka. Kita ini yang kedua ini biar terhindar daripada maksiat hati maksudnya. Kita harus mengingat hal-hal yang berat urusan riya, sombong, bangga diri. Karena yang kedua ini la yajibu bitaat. La yajibu, janganlah dia seorang itu membuat takjub dirinya akan taatannya dirinya. Jadi ketaatan dirinya membuat dia payah lika, maka kamu akan hancur. Ini yang kedua. Yang pertama tadi agar kita dijauhin maksiat. Kenapa kita disuruh ada rasa takut kepada Allah? Agar kita dijauhin dari maksiat. Nah sekarang masalah ketaatan. Yang kedua adalah gimana caranya kita selalu harus ingat kepada Allah dan takut akan azabnya Allah. Ya, jangan pernah merasa bangga dengan amal ibadah kita. Kita udah ngaji mulu, udah ini, belum tentu diterima Allah. Gitu. Bal yakma'uha bizammi. Tetapi cobalah untuk tundukkan nafsu kita itu, karena nafsu yang namanya kita lagi benar banget nih, ya tadinya padahal 3 bulan nggak bener sehari, paling soleh banget udah, gitu. Bener banget kok hari ini sembahyang baru sehari padahal, gitu. Nih kebanggaan ini yang membuat ya kita hancur. Ini dari mana bangga ini? Hawa nafsu. Makanya hawa nafsu ini hati-hati, jangan sampai kita terjerumus oleh hawa nafsu yang selalu mengajak kita kepada arah yang buruk. Kenapa? Bisa jadi berupa ketaatan. Apaan? Makanya harus dibikin kalau kita ngaji ataupun melakukan ibadah yang kayaknya kuat banget, pikirin lagi. Biasa itu dari hawa nafsu. Karena hawa nafsu tujuan adalah agar kita bangga diri, nyusruk lagi neraka tetap. Ya. Makanya saya pernah bilang, Ghazali sih yang ngomong, kalau mau tahu ibadah kalian yang benar, yang kemungkinan ini adalah yang baik, adalah yang susah dikerjain. Yang paling susah dikerjain.
Ada orang yang susah banget baca terjemahannya Al-Quran, itu berarti benar. Kalau baca Qurannya ayatnya lancar banget, kuat banget sampai sejam 2 jam kuat. Tapi disuruh baca artinya berat. Nah, itu berarti yang benar. Karena kalau yang enteng-enteng, ini biasanya nafsu yang ngajak. Tujuannya apa? Kita merasa hebat, bangga diri, akhirnya sombong. Ya, makanya rata-rata ibadah yang paling susah pada kita adalah jajud. Ya, ya kenapa? Karena itu berarti baik buat diri kita. Tujuannya apa? Berarti hawa nafsu nahan diri banget. Ya, semakin menentang hawa nafsu sama yang kita kerjain, berarti semakin benar kerjaan itu. Paham ya? Jadi belajar ya itu berat karena nafsu nggak demen. Ya, hitungannya ngaji menjalanin ilmu-ilmu ini berat karena nafsu nggak demen. Ya, itu yang harus kita renungin kalau ada ibadah-ibadah yang kayaknya kuat banget gitu. Ya, karena kan kadang-kadang ada orang kenapa membayang di masjid kuat lama. Ada aura, apalagi pas lagi bayang terawih, kayaknya soleh-soleh banget gitu. Karena apa? Nah, ya ada nafsu yang membawa dia akan semangat, lebih semangat, gitu. Contohnya dah, ada majlis yang nutup jalan, banyakkan orangnya. Terus majlis ngaji nahu sorok, banyakkan mana? Mana yang lebih banyak? Ya. Ada pernah dengar gak? Ini pengajian nahu sorok nutup jalan. Ya, ini karena kalau hawa nafsu tuh nggak demen banget sama itu tuh, belajar bikin pusing otak. Ya, kalau nyanyi kan senang nafsu ya, nyanyi pakai rebana senang nafsu. Makanya sebagian besar manusia adalah menjalankan agama dengan hawa nafsunya. Karena pas suruh pakai akal kabur, buyang kalau mikir wah gitu. Ya, agama itu belajar, makanya kita lihat di situ belajar adalah hal yang paling berat. Ya, makanya pengajian-pengajian yang isinya pelajaran biasanya nggak banyak, karena nafsu agak ogah-ogahan ikut. Karena iblis tahu, iblis kan udah banyak menguasai nafsu-nafsu manusia nih. Ya, karena iblis tahu hal yang paling mulia di agama ini adalah belajar. Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan kita kalau kita nggak belajar? Dan iblis berusaha biar kita nggak kenal, makanya dia bikin susah ngaji. Caranya gimana iblis bikin kita susah ngaji? Dikilik terus hawa nafsu kita biar malas, karena hawa nafsu itu berat. Lawan yang mikir-mikir, ya, yang mendalami sesuatu berat. Akhirnya gimana biar mereka terlihat agama juga? Ya udah bikin aja agama tapi kelihatan dengan kesenangan. Apaan? Yang hawa nafsu demen apaan? Ya ngaji dah yang ada nyanyiannya begitu. Ceramah yang nggak ada ketawanya mulu. Itu. Ya. Tapi kenyataannya sebagian besar manusia ke situ. Itu bukti bahwa memang sulit menahan nafsu. Ya, sedikit. Nah, kayaknya sulatu minal awalin wa qalilun min akhirin. Banyak orang yang sulatu minal awalin, sedikit orang yang lebih banyak orang-orang dulu. Sulatu minal awalin wa qalilun minal akhirin. Banyakkan orang dulu yang masuk surga ketimbang orang akhir zaman. Ya, karena masalahnya itu orang dulu masih beneran ngaji. Ya, ini seharusnya ya nggak tahu sih, kita melihat generasi muda itu kan sebenarnya jiwa, akal, pikiran masih kuat. Ya, generasi muda itu di bawah 40 itu generasi muda, itu akal, pikiran masih kuat. Ya, tetapi hawa nafsu juga masih kuat sih ya. Itu, dan harusnya akalnya itu, fisiknya itu dipakai untuk belajar, ya, agar saat umur di atas 40 dia tinggal mengabdinya kepada Allah karena udah tahu ilmunya, ya, dengan wirid, dengan ibadah, ya. Dan kalau umur di bawah 40 dipakai buat ibadah, kemana arahnya Tuhannya belum kenal. Jadi emang umur di bawah 40 itu harus belajar.
Makanya kalau Ki Hakim pernah bilang begitu nih, kalau majelis-majelis ilmu isinya umur 50 ke atas, dan dia kan tinggal ibadahnya, dia ngaji lagi, belajar lagi, makin dalam deh. Nah ini anak-anak di bawah 40 kok ngajinya ngaji yang begitu ya. Terus ntar kalau dia tua, dia apaan yang ada di isinya, ilmunya enggak gitu. Terus mau ibadah kemana arahnya kalau dari muda nggak diisi dengan keilmuan? Ya udah tua kan, umur 40 sono aja udah ngaji, udah berat buat mikir ya, ngaji nahu sorok gitu, mantik balak, wah nggak ada gitu. Kalau udah punya anak, ya umam aja nggak datang lagi, mana umam? Ada kan? Belum datang juga umam, ya umam. Kelihatannya ini berat kalau udah sono, makanya di bawah umur segitu banyak ilmu dulu, karena udah ke sono kita banyak urusan, ya. Nah, tapi kalau udah banyak ilmu, udah enteng. Ya, ini seharusnya di masa muda ini harus lebih kuat melawan hawa nafsu, malas. Ini yang saya lagi mikirin ini soalnya, maka mikirin lagi banyak mendalami di peta mustalah hadis, antik. Cuma mikirnya ini apa kuat anak-anak gitu. Tapi mikirnya iya harus dong. Jangan terlalu memanjakan akal. Ya, kuatin, panasin, meledak-meledak gak apa-apa dah. Gitu. Jangan terlalu lemah gitu. Kemauannya mesti besarin. Ini yang itu semua faktor apa? Hawa nafsu, nafsu, rasa malas untuk menjadi orang besar. Keinginan ada, kemauan yang gak ada. Pengennya saya gede, tinggi, tapi kemampuan. Nah ini bisa, semua orang bisa seperti itu. Gitu kan kata Nabi Yusuf. Tapi sedikit yang mau melakukannya. Nah ini proses yang gak ada yang mau. Ini di bawah umur 40 sayang-sayang. Ya, kalau dia aja masih semangat tuh. Ya, semangat aja terus. Ya. Kalau bisa nggak bisa yang penting semangat nih gitu. Kayak Pulung tuh, semangatnya tinggi. Oh, tuh paham kagak? Yang penting semangat dulu gitu. Ya. Ini ya ngaji itu kan kalau di guru saya itu lo nggak mau gitu, jirok sih lo, nggak habis ngaji tarok, ngaji cuma ngaji di depan gue doang, di rumah lo nggak pernah buka. Ini terjadi sama yang ngaji sama gue, gitu. Ya, ini faktor apa? Keinginan yang kecil untuk jadi orang besar, tapi angan-angannya orang besar, dan kemauan yang kecil, faktor hawa nafsu yang selalu dimanjakan. Ini, jadi kembali semua ke masalah sanggup nggak kita melawan hawa nafsu. Alladzina jahadu fina, itu siapa orang yang sungguh-sungguh dalam jalanku. Sungguh-sungguh ini harus ngancurin hawa nafsu. Ladah dia subulana, dia akan menemukan jalan-jalan kami. Ini kemauan yang besar harus ada. Jadi kalau bahasanya, kalau apa yang kita lakukan takutnya sayang umur, ya. Itu bahasa orang-orang yang pernah menyantren, numpang lewat. Lewat apaan? Ngaji 10 tahun numpang lewat. Ditanya nggak ada yang inget, numpang lewat doang sih dulu. Ini kan yang sayang, dapat sih pahala kayaknya. Pahala sih dapat, pahala ngaji. Gitu. Ya ini kayaknya yang kalau yang hadis-hadis begitu kita nggak usah dah. Ada sih menghadisi siapa yang datang kata Nabi. Duduk di majelis taklim tanpa bawa buku, tanpa bawa pulpen, maka pahalanya itu. Masa kita ditakernya yang begitu? Ayo dong, jangan ke situ. Kalau mau cari pahala dong ya udah nggak apa-apa, duduk aja gitu, dapat pahala. Ya ada sih begitu, cuma tapi iya gitu harus ke situ. Ya. Al-ilmu bila amalin kasajar bila samarin, ilmu nggak ada amalnya, kayak pohon nggak ada buahnya. Duduk taklim, duduk bengong, terus habis itu mau jalanin apaan? Orang nggak ada yang bisa dibawa pulang, kenapa? Yang nyatet, yang di buku aja belum tentu kita inget, apalagi yang ngaji begini, pintar banget, inget semua. Ngaji udah 4 tahun aja inget yang duduk gue. Kan nggak mungkin kayaknya. Makanya mesti dicatat, gitu. Yang catat aja kadang catat doang, baca kagak. Nggak tahu di dalam aja kali ini. Gitu. Ya ini emang lagi gara-gara lagi dalamin kitab-kitab alat, mikirnya ini sebenarnya semua bisa asal kemauannya gede. Itu sebenarnya khawatirnya nih kemauannya kecil, karena emang agak keras gitu untuk hancurin otak belajar kitab gitu. Cuma semua bisa kalau kemauannya besar. Jadi lawannya adalah sesuai sama babnya ini,
hawa nafsu kita yang kita kayaknya terlalu manjain, akhirnya kita jadi negara dunia ketiga. Manja banget, emang enak sih Indonesia ya, lebih jantar gerimis, dan satomi, kalinomi gitu, ngerokok, gimana mau belajar gitu, orang itu tempatnya enak banget. Hawa nafsu tuh selalu dimanjain, enak banget ya kan, aduh, lagi mau baca buku, hujan, gerimis, enak banget bikin indomie, tinggalin buku, ngerokok, makan indomie. Indonesia, makanya wajar, kurang-kurang pinter, karena suasananya terlalu enak, terlalu nyaman, ya. Ngaji aja kadang-kadang makanannya banyak karena mengajinya. Oh di rumah Lodi itu makanan mulu isinya, kadang mau main masak pempek aja ngaji belum. Gue tahu mau ngaji dulu tuh, kalau udah makan pempek pasti malas ngaji. Ini yang harus diperbaiki ya. Jadi kita adalah majelis nongkrong karena enak nongkrong ya, bukan majelis ilmu lagi nih kalau begini ya. Udah dipindahin dari pertani, masa sih nggak sadar juga maksudnya apa. Kita udah terlalu nyaman dengan nongkrongnya, ilmunya stuck begitu-gitu aja gitu. Karena kemauannya adalah bukan belajar. Gue datang, gue bisa bikin indomie, gue ngopi ya gitu. Kalau di pertani dulu, baru datang bikin indomie aja kan gitu. Ini udah nyamannya tongkrongan ini, bukan mencari ilmu lagi gitu. Ya, ini perbaiki. Ini apa ya? Hawa nafsu yang selalu dielus gitu. Nah itu termasuk di sini kita harus tidak merasa bangga dengan ketaatan. Kita harus yang akan menghancurkan hidup kita kalau kita bangga. Ya, kita bangga. Sebenarnya sih kalau kata Apit, apa yang mau dibanggain? Gitu. Ya, apa kita bangga? Kita udah belajar nahu sorot misalnya, udah belajar kita tahu soal ibad. Apa udah jalan? Apa yang mau dibanggain sebenarnya? Gitu. Ya, kemampuan baca kitab, apa yang mau dibanggain? Apa udah dalam? Nah ini. Nah itu ada rasa malu. Nah kalau emang udah bisa pun nggak boleh ada rasa bangga karena menghancurkan. Gitu. Kalau kita udah ngerasa kita ibadah kita bagus pun, udah rajin ibadahnya, udah taat, udah benar, udah soleh perjalanan hidup kita. Kalau kita bangga, itu menghancurkan hidup kita. Nah itu akan membuat kita bisa masuk neraka. Itu rasa takut ini yang harus ditimbulkan. Bal yakma'uha, makanya karena kita harus menundukkan nafsu kita bizami dengan cercaan, wal aib dengan cemoohan membuka aib buruknya kita, wa naqsim bima fiha minal aswa'i wal auzari allati fiha durubul akhtari wa nahwi dzalik. Dengan kita coba mencemooh diri kita kalau kita lagi benar banget nih, lagi ibadah mulu, lagi taat, lagi baik, jadi orang benar. Kita celak diri kita dengan mengingatkan semua masa lalu kita yang buruk. Ini kadang kata Abdul Qadir Jilani bilang gitu, kalau kita lagi soleh, ingetin dosa-dosa kita. Kalau kita lagi bener banget, ingetin kesalahan-kesalahan kita. Ya, itu yang harus kita, biar kita nggak menjadi bangga diri. Karena pada hakikatnya kalau saya Abdul Qadir Jilani kan bilangnya, apapun yang aku lakukan, apapun keilmuan yang aku punya, apapun kesaktian yang ada, ini cuma titipan, ini punya Allah. Aku bukan siapa-siapa. Aku manusia yang nggak punya kekuatan apa-apa. Pinter pun dari Allah, rajin ibadah pun dari Allah. Kalau Allah tarik itu semua, ya nggak bisa apa-apa. Jadi apa yang mau dibanggain jadi manusia? Harus begitu. Dan justru kita harus mengingat banyak-banyak kesalahan kita. Makanya Abdul Qadir Jilani bilangnya begitu, kalau kita lagi ngerasa bangga diri dengan ibadah kita dan ketaatan kita, ingat dosa-dosa kita masa lalu. Itu akan menurunkan kebanggaan diri. Iya. Jadi kalau misalnya lagi puasa gitu, puasa Senin, maghribnya membaca Quran, sambil bayang malam pagi, sampai pagi tuh, mikir bener banget gue, ya merasa bangga, lalu ingat rumah sakit gitu. Itu akan membuat lo jadi nggak bangga diri. Ya, ingetin kesalahan, ya keburukan gitu, yang kita belum tentu tahu, kan kita nggak tahu udah diterima belum tobat kita, kan gitu. Ya, jadi kayaknya nggak pantas banget kita baru ibadah berapa lama ini. Ya, kalau dibilang ketaatan kita nggak seberapa dengan kemaksiatan kita. Ya, contohnya kalau duduk begini yang dibilang mungkin ketaatan, ini 1 jam
kita banding-bandingkan dengan sesuatu yang kita kerjain yang berupa maksiat, kadang-kadang berjam-jam. Ya. Jadi kalau kita baru taat aja sejam 2 jam kayaknya udah hebat banget, padahal kita maksiat puluhan jam. Kita baca Quran tuh misalnya 1 jam tuh udah hebat banget, karena emang kayaknya berat banget. Udah kayak setahun baca Quran, baru sejam juga udah kayak setahun. Kan kayaknya lama, sadaqallahu azim. Bener banget gue ya. Kesannya tuh baca Quran lama gitu, padahal dia maksiat lebih dari 1 jam. Tetapi dia udah baca Quran 1 jam aja merasa udah mulia. Ini kita harus renungin lagi, ibadah kita baru sedikit tapi kita merasa hebat. Kenapa? Karena baca Quran sejam itu berat, karena ada bawaannya nafsu, setan, segala macam membuat kayaknya akhirnya kita baca Quran sejamnya ke setahun. Terus pas sadaqallah merasa hebat banget, wah kayak orang setahun baca, hebat banget gue ya. Padahal baru sejam. Maksiat kita berjam-jam kita lupain. Ini yang harus kita menjaga diri agar jangan merasa bangga diri dengan apa yang kita kerjain. Ya terlalu banyak yang harus kita ingat masa-masa yang dimana kita nggak benar. Gitu. Nah itu yang dibilang usaha untuk tidak membanggakan ibadah kita. Allati fiha durubul, yang mana di dalam yang mengingat keburukan dosa-dosa, yang mana semuanya itu macam-macam yang besitan-besitan yang ada, yang harus kita ingat itu. Wadalika nah ma dzukira anan nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti apa disebutkan Nabi kita Muhammad, lau anni Maisa ukhizna bima aktasabat hatani lau azibna azaban lam yu'azibhu ahadun minal alamin wa asara bi usbu aihi. Ini itu makanya kalau Nabi Muhammad mengatakan seandainya aku dan Nabi Isa dihukum dengan apa yang diperbuat oleh dua, ya ini maksudnya hati, nafsu, ya maka akan diazab mereka berdua dan tidak diazab oleh siapapun di alam semesta ini. Mereka akan kena azab. Maksudnya Nabi mau mengatakan bahwa seandainya apa yang dilakukan Nabi dan Nabi Isa itu bangga dengan apa yang mereka lakukan, mereka akan diazab 2 kali lipat daripada kita semua. Karena kan Nabi Muhammad segitu mulianya ya, Nabi Isa segitu saktinya. Tapi kalau mereka itu bangga dengan apa yang mereka, padahal itu titipan dari Allah. Nabi Muhammad dikatakan Nabi terakhir dan dikatakan dimuliakan, itu titipan dari Allah. Nabi Isa dia bisa begini, bisa begitu, itu titipan dari Allah. Bahasanya selalu biiznillah. Itu Nabi Isa menghidupkan orang mati, biiznillah. Orang buta, biiznillah. Itu ayatnya begitu, dengan izin Allah, dengan izin Allah. Dia tidak bisa. Makanya kalau dia bangga, kata Nabi Muhammad, ini Nabi Muhammad yang ngomong nih ya, kadang-kadang akhir zaman ini terlalu berlebihan kepada Nabi Muhammad ya. Padahal ini Nabi Muhammad ngomongnya begini, seandainya ya karena kebanggaan diri apa yang Allah titipkan Nabi Muhammad sebagai akhlaknya baik, itu Nabi mengatakan kalau bangga Nabi akan disiksa yang tidak pernah diberikan kepada orang di alam semesta ini. Ini Nabi yang ngomong ya. Nabi merasa ini semua titipan dari Allah, dia bukan siapa-siapa. Dia nggak boleh membanggakan kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan, kemuliaan-kemuliaan kepada Nabi Muhammad yang Allah berikan, itu tidak boleh dibanggakan. Nah saat Nabi kita Muhammad bangga, dia bilang apa? Akan disiksa aku yang tidak pernah disiksa yang diberikan kepada siapapun di alam semesta ini. Ini makanya berat jadi Nabi soleh tapi nggak boleh membanggakan dirinya. Karena kan semua titipan dari Allah. Ya, Allah kan yang memilih siapapun yang mau dijadiin Nabi, siapapun yang orang yang jadi orang biasa. Itu kan kehendak Allah. Allah bikin orang kita jadi rusak, Allah orang kita jadi mulia. Ya, ketaatan seseorang, misalnya seorang Nabi kita Muhammad sholat sampai misalnya dikatakan bengkak, itu kan karena pemberian dari Allah. Ya, kekuatan fisik pemberian dari Allah, keyakinannya dia tinggi, pemberian Allah, ketauhidannya dia matang, pemberian Allah. Ya, nah kita nggak boleh membanggakan, karena semua adalah pemberian Allah, karena Allah yang memiliki segalanya. Bahasanya di mana? Seandainya semua manusia tidak menyembahku, aku tetap Tuhan. Sebagai semua manusia di atas bumi ini
menyembahku, nggak mengurangi atau menambah kerajaanku. Gak ngaruh. Ya, paham nggak? Seandainya dia kan asal ibad yang pertama, seandainya manusia semua sedekah, nggak akan menambah sedikit pun kekayaanku. Seandainya semua manusia pelit, nggak ada yang sedekah, nggak akan mengurangi sedikit pun kekayaan. Jadi semua yang Allah anugerahkan kepada manusia untuk manusia sendiri, nggak untuk Allah. Allah nggak ada kita udah jadi Tuhan. Allah nggak ada manusia udah jadi Tuhan. Ya, justru kita yang membutuhkannya. Nah ini harus semakin dibilang, harus dipertegas. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di bawah. Gitu. Jangan sampai salah paham. Gitu. Kesannya Allah itu punya kesaingan gitu. Bahaya. Allah itu segala-galanya. Belum ada manusia, nggak ada siapapun, Allah tetap Tuhan, termasuk Nabi Muhammad. Allah tetap Tuhan. Ini yang harus direnungi lagi, tauhid kita harus dimatengin dulu. Ya, bedakan mana makhluk, mana kholik. Kholik cuma satu. Makhluk semulia-mulianya makhluk, tetap posisinya nggak akan pernah bisa menyamai Allah sebagai kholik. Ya. Tuh, jadi ke situ. Ini larinya ke masalah gara-gara hadis Rasul sih. Rasul ngomong masalah ya seandainya karena faktor bangga diri itu membuat merasa hebat, nah itu akan membawa beliau sendiri yang mengatakan akan membawa beliau kepada siksa yang tidak akan pernah diberikan oleh Allah kepada alam semesta ini. Wa an Mubarak fima yu'atibu nafsahu, dan dari Ibnu Mubarak yang dia menegur atas nafsunya sendiri. Taqulina qaulaz zahidin, engkau berkata dengan perkataan-perkataan orang yang zuhud. Nih, ya, nafsu kadang-kadang ngomongnya bener banget kayak orang-orang zuhud. Wa ta'malina amalal munafikin, tetapi kamu malah menjalankan amalan orang-orang munafik. Ya, itu ini bahasanya asalnya mulut kayak Tuhan, kelakuan kayak setan. Gitu. Ini kita harus ngomong sama diri kita, mulut tuh kayak Tuhan, kelakuan tuh kayak setan. Ya, ngomong aja zuhud, kelakuan munafik. Wabil jannati tatmain, masuk surga itu pengen banget kamu. Hayhata, celaka, benar-benar jauh bahasa begitu. Jauh ya kelakuan sama omongan ini karena kadang nafsu ini omongannya ya ketinggian, pengennya ngomong tuh gue pengen begini tapi penjalanan nah ini gede pasak daripada tiang akhirnya, makanya hayhata gitu. Nah, kalau misalnya mau tanyain nahu nggak paham hayhata bukan gitu, jauh gitu ya. Sesuai dong keinginan dengan perbuatan. Ya. Karena di sini kadang ngomong pengen jadi orang zuhud, tapi kelakuan orang munafik. Ya. Tapi pengen masuk surga. Ini gimana ceritanya? Ya. Pengen hidup nyaman di atas bumi, pengen hidup sejahtera, punya istri yang solehah, cantik, ya. Biar surga sakinah mawaddah daromah, gitu. Tapi disuruh untuk menuju kepada itu nggak mau dijalanin. Ini antara keinginan dengan kerjaan jauh, hayata gitu tebasnya, jauh ya. Innalil jannati qauman akharin, sesungguhnya di surga itu kaum yang akhir yang lain. Walahum a'malun ghairu ma ta'malin, ya, mereka mempunyai amal-amal bukan daripada apa-apa yang mereka amalkan. Fahadhi wa amsaluhuma mimma yalzamu abdu tazkiru halin nafsi wa tazkiruha alaiha li Allah ta'jabu bi ta'atin au taqa'u bi ma'syatin wa billahi taufiq. Ya. Apa itu pemahamannya? Oh, di bawah masih panjang. 49.
Ya, ini dikatakan innalil jannah, sesungguhnya bagi surga sebuah kaum yang lain, yaitu walahum a'malun ghairu ma ta'malin. Mereka kaum-kaum yang melakukan amal-amal bukan dari apa-apa yang dilakukan oleh hawa nafsu. Fahadhi wa amsaluha mimma yalzamul abdu tazkiruha lin nafsi wa tazkiruha alaiha li Allah ta'jaba bi ta'atin. Ya, agar tidak ujub terhadap ketaatan. Jadi maksudnya orang yang masuk surga itu adalah orang-orang yang bahasanya begini aja, dia melakukan sesuatu kerjaan tapi ngomongnya mah jarang. Ini ya, walau amal, mereka punya amal bukan dari apa yang mereka lakukan. Maksudnya apa? Jadi kadang-kadang kesombongan, kebanggaan kita kepada apa yang kita kerjain justru kita bisa masuk neraka. Tapi ada orang-orang yang tidak melakukan amal, yang tidak pakai diamalin. Apaan? Orang itu bener banget ya ibadah mulu, gue ini nggak bener banget, gue susah, gue jauh dari ibadah. Dia nggak mengerjakan, tetapi dia tidak merasa bangga dirinya karena emang dia nggak banyak amal. Tapi dengan tidak bangganya dia, dan dia lebih menghormati orang yang banyak ibadah. Ternyata penghormatan itu membuat dia dapat amalan masuk surga. Itu maksudnya, ngerti gak? Ada orang yang nggak beramal, tetapi dia nggak merasa bangga karena emang gak ada yang ngamalin. Justru itu yang membuat dia masuk surga. Tetapi ada orang yang beramal tetapi bangga, justru masuk neraka. Ngeri gak? Ngeri. Justru ternyata ada nanti kita pulang ada orang yang nggak ngaji, dia bilang benar banget orang-orang itu ya Allah, mudah-mudahan keberkahannya sampai ke saya daripada ngaji, saya nggak bisa ngaji. Ya. Terus kita pulang dengan bangga habis ngaji. Dia bisa jadi amalannya itu tidak mengamalkan apa-apa, tapi karena dia tidak ada wujud bangga diri, tidak masuk surga. Kita pulang ngaji, tetapi wujud akhirnya nggak ada amalannya, masuk neraka. Gitu. Itu makanya ini semua ya mimma talzamu, harusnya apa-apa yang dikonsistenkan seorang hamba selalu mengingatkannya itu kepada nafsu kita, terus diulang-ulang, ingetin, jangan sombong, jangan bangga diri, kagak ada pahalanya ya, oleh Allah tak jawab itu ngatin, agar tidak nafsu itu bangga terhadap ketaatan. Selalu ingetin, au taqa'a fi ma'siyat, atau akan jatuh ke dalam maksiat itu. Wabillahi taufik itu, dan bagi Allah lah, dari Allah segala taufik, petunjuk dan apa yang bisa dijalani. Cuma ada lagi nih masih. Wala Abu Hamid Al-Ghazali wa ghairu. Berkata Abu Hamid Al-Ghazali, i'lam anal khaufa, sesungguhnya ketahuilah bahwa sesungguhnya rasa takut itu la tatahakku ya tahakku illa bintizari makruhin. Rasa takut itu tidak akan pernah terjadi, tidak akan pernah tercapai kecuali dengan menunggu sesuatu yang gak menyenangkan, istiqbali wa dzalika makruh la yakhlu. Ya. Ini makanya rasa takut tidak akan hadir kepada diri kita sebelum kita merasakan ketidaknyamanan, ketidakenakan hidup. Ya. Apaan? Kalau misalnya rasa takut kehilangan itu, kita harus kehilangan dulu sebenarnya. Ya. Takut baru berasa. Ya. Makanya dengan menunggu mintizoril makruh, menunggu sesuatu yang tidak menyenangkan ada di depan muka. Ya. Imma ayakuna makruhan fi dzati kanar, masalah. Ya, bisa jadi, boleh jadi adapun apa-apa yang akan terjadi yang tidak kita menyenangkan di depan kita berupa fi dzati, di zatnya, yaitu api neraka. Masalah api neraka. Wa imma ayakuna makruhan la li dzatihi bal li annahu yaqtadi ila makruhi fatakunu karahatahu aridatan kamata karahul ma'asi la li dzatihi walakin yadaiha ila makruhi bil akhirah. Gitu. Atau imma ayakuna kita tercapainya rasa takut akan
ketidaknyamanan, menyenangkan, kebencian, makruh itu sesuatu yang nggak menyenangkan. La li zati, bukan karena zatnya, karena bal li anahu, akan menyebabkan ke situ ilal makruh, sesuatu yang akan menyebabkan kepada makruh pada kunu, maka akan menjadi nggak menyenangkan juga. Kama takrahul asi ladat, seperti orang-orang yang tidak menyenangi maksiat karena takut sama, bukan karena maksiatnya, karena takut kepada efek daripada maksiat itu neraka. Gitu. Bahwa itabul wal azab, yaitu celaan dan azab. Wa hadza kama yakrahul marid apa waqiha mudarrah ya adaiha ila makruhi bil ila mauti fala budda likulli khaifin yatabassala bi nafsihi makruhan bi ahadil qasmaini bi qalbihi atau yataharaka qalbahu bisabab isti'arahi dzalika al makruh. Jadi maksudnya kata Imam Ghazali, maksudnya itu kalau kita tidaklah takut kepada sesuatu secara langsung, misalnya kita bukan takut sama maksiat, sama perzinahan gitu. Karena kita sebenarnya takut kepada efek daripada perzinahan, yaitu disiksa di neraka. Nah itu maksudnya harus mencapai rasa takut itu atas ketidaknyamanan, ketidakenakannya kepada sesuatu yang namanya siksa neraka. Jadi akhirnya kita jadi kayak takut sama zina. Ya. Contoh di sini kan dikatakan wakada kama yakrahul marid. Ini seperti orang-orang sakit yang ya al-fawakiyah, tidak suka fawakiyah. Ya. Enggak demen atau benci atau enggak senang sama namanya buah-buahan. Ya. Kok bisa? Karena dia takut buah-buahan itu bisa menyebabkan kematian. Ya. Sebenarnya yang ditakutin matinya ya. Tapi kelihatan jadi kesannya takut sama buah. Itulah makanya kadang-kadang ada orang soleh gitu sama yang namanya hal begitu tuh takut banget. Sebenarnya bukan takut sama perempuan pelacurnya gitu, takut sama azab. Itu, ya. Seperti tadi contohnya, dia bilang orang yang takut banget sama buah-buahan karena dia tahu dengan makan buah itu dia mati. Ya sebenarnya kesannya dia takut sama buahnya ya, tapi rasa takut kepada zat, bukan zatnya, yaitu efek daripada zat itu yang lebih ditakutin. Nah ini keyakinan sebenarnya, itu bayakwa intizarahu bi qalbi, itu maksudnya menguatkan penantian, maksudnya akan terjadinya itu di dalam hatinya itu dikuatin, efek itu pasti terjadi, efek itu pasti. Jadi karena keyakinan terhadap efeknya itu neraka, siksa itu terjadi, makanya rasa takutnya sangat besar. Makanya kan kita harus kembali meningkatkan rasa takut kepada Allah itu dengan meningkatkan bab khauf ini, dengan yakin kepada Allah, yakin atas siksanya, yakin atas surganya. Karena kalau kita menguatkan di dalam hati akan rasa takut, ya, membakar hati kita dengan ketakutan, rasa takut kepada azab kubur, siksa neraka, itu bagaimana bisa membakar hati kita takutan itu? Tergantung keyakinan. Makanya yakini bahwa itu pasti terjadi. Kalau kita gak benar, kita disiksa. Dan siksaannya yakini jauh lebih pahit daripada dibakar di dunia. Wa maqamul khaifin fi ma yaqlubu ala qulubihim minal makruhat mahzurah. Ya. Wa falladzina yaqlubu ala qulubihim ma laysa makruhan li zati bal lighairi kalladzi yaqlubu alaihim khauful maut qabla al maut. Kalau taubah. Itulah pokoknya. Ya. Sampai sini aja insyaallah manfaatnya di hadis hadrat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana hamdalillah warhamna wa rabbana wa 'alimna ma yanfa'una rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika wa syai'a Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.